Agung adalah seorang driver ojek online yang pekerja keras, sedangkan Ajeng merupakan pacar Agung yang tinggal satu kontrakan selama 1 tahun. Dan para tetangga mengetahui kalau mereka sudah menikah. Selain itu, Ajeng juga bekerja di sebuah kantor swasta. Mereka selalu bertemu di malam hari seusai mereka bekerja. Ajeng, kok ndak ada orang ya? Apa coba aku telepon aja deh si Ajengnya. Halo, ada apa Mas? Kamu di mana, Jeng? Kenapa jam segini masih belum pulang? Aku masih ada lembur Mas. Mungkin baru bisa pulang nanti agak maleman. Apa ndak bisa buat besok aja kerjaannya? Nggak bisa Mas. Soalnya besok mau dipakai rapat. Oh gitu. Ya udah, nanti pulangnya Mas jemput aja ya. Nggak usah Mas. Mas istirahat aja. Aku bisa pulang pakai taksi kok. Tapi taksi ndak aman loh, Dek, malam-malam gini. Udah, nggak apa-apa Mas. Percaya deh sama aku. Aku bisa jaga diri kok. Tapi, Dek, Udah dulu ya Mas. Aku lagi kerja. Takut dimarahi sama bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Aman. Suami saya nggak curiga. Bagus. Berarti habis ini kita bisa langsung ke kamar. Boleh aja Pak. Tapi Bapak harus naikin jabatan aku. Aku nggak mau Pak seumur hidup cuma jadi karyawan biasa. Soal itu gampang. Beres pokoknya. Ya udah, yuk kita ke kamar. Ayo. Agung yang tidak tahu Ajeng sedang bermain dengan bosnya, hanya bisa menunggu datangnya Ajeng. Karena kehidupan Ajeng yang sangat glamor, membuat Agung hanya bisa pasrah dengan keadaan dan tekanan Ajeng. Mas. Mas. Ajeng, kamu baru pulang. Iya Mas. Maaf ya. Aku udah buat Mas menunggu. Iya, nggak apa-apa. Mas juga minta maaf ya udah ketiduran. Lain kali, Mas gak usah nungguin aku. Mas istirahat aja. Mas nggak tega, Dek. Harusnya kan Mas yang banting tulang buat kamu. Tapi ini justru sebaliknya. Kamu yang harus kerja sampai malam. Mas minta maaf ya. Nggak apa-apa, Mas. Gak usah diambil pusing. Namanya rezeki bisa datang dari siapa aja. Bisa dari kamu maupun dari aku. Yang penting kita tetap bersyukur. Makasih ya, Dek. Sama-sama, Mas. Ya udah yuk, kita ke kamar. Aku ngantuk. Ya udah, ayo. Lu kenapa, Dok? Dari tadi diem aja. Oh, lagi pusing, Gung. Pusing. Emang pusing kenapa lo? Ya, biasalah masalah ekonomi. Tarikan sekarang sepi, mana pengeluaran banyak banget. Mana cicilan motor belum dibayar. Belum lagi sekolah anak, kredit, dan perabotan listrik, pulsa, dan lain sebagainya. Pusing kepala gua. Pokoknya Bim, lu sih enak. Bini lu kerja kantoran. Nah, bini gua kerja enggak, nganggur iya. Mana kerjanya cuma makan, tidur. Ya enak nggak enak sih, Dok. Enaknya ekonomi bisa kebantu, tapi nggak enaknya gua kasihan sama bini gua. Tiap hari mesti lembur terus. Bukannya bagus, jadi gajinya semakin gede kan? Ya iya sih, tapi kan harusnya ini tanggung jawab gua sebagai suami.
Halo cantik, gimana kerjanya? Udah selesai? Boro-boro selesai, Pak. Setengahnya aja masih belum. Duh, kasihan. Ya udah, nanti saya akan suruh Susi buat bantuin kamu. Oh iya, weekend nanti ada acara nggak? Nggak ada sih, Pak. Paling cuma beres-beres rumah, cuci pakaian, habis itu free. Gimana kalau kamu tinggalin semua itu? Terus kita jalan-jalan ke puncak. Boleh juga, tapi gimana minta izinnya sama suami aku? Alah, gampang. Bilang aja ada meeting sama klien di puncak. Beres kan? Apa? Meeting di puncak? Enggak. Aku nggak setuju. Jangan gitu, Mas. Bos udah nyuruh aku secara langsung buat jadi jubirnya besok. Masa iya aku tolak? Tapi kan ada karyawan lain. Kenapa harus kamu? Dan kenapa juga harus nginep di sana? Ya itu, karena kinerja aku yang lebih bagus dari karyawan lain. Dan soal nginep, kamu nggak usah khawatir. Di sana disediakan tempat yang terpisah. Ayolah, Mas. Aku nggak enak sama si bos. Nanti kalau aku dipecat gimana? Kamu nggak sanggup kan nanggung semua kebutuhan kita? Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi kamu janji ya jangan macem-macem di sana. Keputusan Agung tersebut menjadi awal pecahnya hubungan asmara Agung dan Ajeng. Tingkah laku Ajeng sudah mulai keterlaluan dikarenakan iming-iming kenaikan jabatan oleh bosnya. Apa? Lu biarin bini lu pergi sama cowok lain ke villa? Lu udah gila ya? Ya mau gimana lagi dok. Abisnya ini soal kerjaan. Gua nggak mau terlalu mengekang bini gua. Gue ngerti soal itu. Tapi apa lu yakin gak bahaya? Yakin nggak yakin sih. Tapi gua nggak ada pilihan lain dok. Gung. Kalau gue jadi lu, gue gak bakalan pernah izinin bini gue pergi sama cowok lain. Gue bakalan lebih milih bini gue dipecat daripada harus pergi ke tempat kayak gitu. Pembicaraan dengan Idok membuat Agung menjadi lebih marah kepada Ajeng. Sehingga dalam diri Agung mendapat amarah yang semakin menjadi-jadi. Udah jam segini kenapa Ajeng belum ngasih kabar ya? HP-nya juga nggak aktif. Apa aku udah salah ngasih izin ke dia? Apa bener yang dibilang sama si Ido ya? Kalau bosnya punya niat buruk sama si Ajeng. Sialan, ini nggak bisa dibiarin. Aku harus susul Ajeng sekarang. Nah, lokasi terakhirnya udah dapat. Untung sebelumnya aku aktifin GPS-nya. Ajeng, aku datang. Dengan perasaan marah, Agung langsung mencari Ajeng yang sudah ditandai lokasinya. Aku harus cepat sebelum terjadi apa-apa sama si Ajeng. Kalau dari alamatnya sih udah bener. Aku yakin pasti ini tempatnya. Sementara itu sebelum Agung sampai di villa, Ajeng dan bos sudah sampai terlebih dahulu. HP aku baterainya habis, Pak. Ya elah, cuma masalah baterai. Nanti kan bisa dicas. Bukan baterainya, Pak. Tapi suami aku. Aku janji ke dia, kalau aku udah sampai puncak, aku akan kasih tahu dia. Tapi dari siang tadi aku lupa, Pak. Cuma itu. Bilang aja kalau baterai kamu habis. Nah, itu Pak masalahnya. Aku takut dia curiga. Loh, bagus dong. Jadi kita ndak usah kucing-kucingan kayak gini. Dan kamu juga bisa jadi istri kedua aku. Istri kedua? Aku nggak mau ya, Pak. Jadi istri kedua. Aku maunya jadi istri pertama. Titik. Kalau Bapak nggak bisa turutin permintaan aku, lebih baik kita pulang aja. Iya ya, aku bakal turutin kok.
Tapi nggak sekarang. Tunggu sampai semua harta istriku udah jatuh ke tanganku. Baru saat itu dia akan langsung aku ceraikan. Bener ya Pak, awas kalau sampai bohong. Iya cantik. Ngomong-ngomong, kamu kalau lagi marah kelihatan cantik banget tahu. Ah gombal, ya udah kita turun yuk Pak. Jangan dulu. Gimana kalau kita main dulu sebentar di mobil? Ah, siapa takut? Ajeng, Ajeng, Ajeng. Maaf, Anda ini siapa? Dan kenapa ada di sini? Saya Agung, Pak, dan saya kesini mau cari istri saya. Maaf Pak, ini bukan tempat penitipan istri. Ini adalah villa milik keluarga Herman Sudipyo. Jadi jika Bapak mencari istri Bapak, silakan cari di tempat lain ya aja. Tapi saya yakin, Pak, istri saya ada di sini tadi. Ini bukti mapnya. Ini kan menunjukkan kalau jam 2 siang tadi istri saya ada di sini. Kalau boleh tahu, siapa nama istri Bapak? Ajeng, nama istri saya Ajeng, Pak. Oh, Bu Ajeng toh. Memang benar dia sudah tiba di sini tadi jam 2. Tapi sekarang dia sedang bersama Pak Bambang. Jadi mohon maaf, dia tidak bisa diganggu. Emang meetingnya belum selesai? Kenapa mereka tidak bisa diganggu? Meeting? Di sini tidak ada meeting, Pak. Mereka ke sini cuma ingin menghabiskan waktu berdua. Apa maksud Bapak? Udahlah, Pak. Nggak usah munafik. Saya tahu kok tujuan Bapak ke sini. Bapak mau minta duit kan? Iya kan? Tenang, Pak. Masalah itu gampang. Pasti Pak Bambang kasih. Yang penting istri Bapak bisa memberikan pelayanan yang baik untuk dia. Sialan, di mana mereka sekarang? Dengan terbakar api kemarahan Agung, mencari keberadaan Ajeng yang tidak diketahui di kamar berapa. Sedangkan Ajeng dan bos sedang berada di mobil karena kelelahan. Tunggu kisah selanjutnya di WN Plus 62.